darling in heaven was crucified. And we want to say that worthy is the Lamb, Lord. Engkau layak Tuhan. Hanya Engkau layak, anak domba Allah. Oh Lord Jesus, thank you for this sweet presence in this place, God. Thank you Jesus. Kita percaya Tuhan ada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Karena Engkau hadir Tuhan yang lemah dikuatkan. Karena Yesus Engkau hadir yang sakit terima kesembuhan. Waktu firman-Mu disampaikan Tuhan, hamba percaya Tuhan Kau akan berbicara sesuatu bagi kami. We are so limited Lord, hamba sangat terbatas. Tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Untuk sampaikan isi hati-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Bicaralah buat kami Tuhan. Hamba hanya mau tinggikan nama Yesus. Karena kalau nama-Mu ditinggikan, Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu. Kami mau sambut firman-Mu. In Jesus' mighty name we give thanks. And everybody say, Amen. Saudara silakan duduk, puji Tuhan. Shalom Ibu Bapak Saudara. Bagaimana kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Baik, terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Leni Matoke yang memberikan saya kesempatan melayani pada hari ini. Saya merasakan suatu kehormatan bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, nama saya Ina Patiasina Tangkesalu. Saya hari Minggu ini baru pertama kali berada bersama-sama dengan saudara. Tapi saya percaya saudaraku, saya nggak asing di sini karena kita semua dalam satu keluarga Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik. Haleluya. Saya melihat saudara tegang, jangan tegang dong, cuma saudara senyum semua. Haleluya. Tuhan baik. Baik. Tanggal 18 nanti kita masuk dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Jadi setelah Yesus bangkit, Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk kenaikannya ke sorga. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga, di mana selama 40 hari Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu saudaraku real. Kerajaan Allah itu nyata ketika Roh Kudus memerintah di hati kita. Kerajaan Allah tidak dibatasi oleh tempat saja, misalnya di Israel, tapi memenuhi seluruh bumi. Dan kerajaan itu dinyatakan lewat apa? Pemerintahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kuasa itu ada supaya kita hidup seperti Kristus hidup. Saudara bisa lihat itu dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Coba kita baca saja ayat ini terlebih dahulu, lalu kita akan melihat ayat-ayat yang lain. Baik, Kisah Rasul pasalnya yang pertama, Alkitab katakan demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara percaya bahwa kerajaan Allah itu real. Kerajaan Allah itu nyata saudaraku. Karena pemerintahan kuat kuasa Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Karena kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang berlaku di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah bukan Yesus yang mati. Tapi Yesus yang kita sembah Tuhan Yesus yang hidup, kuasanya nggak pernah berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan Yesus yang real, Yesus yang hidup itu berdiam dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kita akan lihat bersama-sama ayat ini. Ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Apa yang Alkitab katakan di sini? Dikatakan ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini sebelum pencurahan Roh Kudus tentunya akan diam. Bahkan saudaraku, waktu Yesus naik ke sorga, dia curahkan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Kita percaya Roh Kudus itu berdiam dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu Alkitab katakan demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini suatu jaminan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Bukankah tema saudara dalam tahun ini bahwa penyertaan Tuhan, tahun yang menjadi penyertaan Tuhan dalam hidup kita. He never leave us, He never forsake us. Dia gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan dikatakan, I will be back and He will be back soon. Aku akan datang kembali kepadamu. Lalu Alkitab katakan begini, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Coba kita lihat, menyimak ayatnya yang ke-19. Yesus bilang begini, tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku sebab apa? Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Waktu saya baca ayat ini, memberikan suatu jaminan yang luar biasa. Bahwa Yesus yang kita sembah, memang yang Yesus Tuhan kita itu adalah Yesus yang hidup. Kita tahu bahwa Christianity is not religion, but relationship with God. Kekristenan bukan agama, bukan agamawi, bukan main agama-agamaan. Tapi saya percaya bahwa kekristenan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yesus di sini memberikan pemisahan bahwa setelah kematiannya orang dunia tidak akan melihat dia lagi, tapi murid-muridnya dapat melihat dia. Di dalam apa? Tubuh kebangkitan, di dalam tubuh kemuliaan. Di mana Yesus muncul di tengah-tengah mereka yang percaya kepadanya. Saya yakin dan percaya saudaraku bahwa kita sebagai orang percaya kita bisa melihat Yesus yang hidup itu dengan apa? Dengan mata iman kita. Kita bisa memandang Yesus dengan apa? Dengan terang kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat Yesus saudaraku dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus yang menolong kehidupan kita. Pertanyaan saya pada pagi hari ini, dapatkah kita melihat Yesus yang hidup itu dengan mata iman kita? Saudara ingat waktu Yesus sudah bangkit, lalu ada dua murid Yesus berjalan ke Emmaus. Waktu mereka berjalan, mereka sedih, mereka penuh duka cita. Alkitab mencatat muka mereka muram. Tapi Yesus tiba-tiba ada, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Percakapannya cukup panjang. Kenapa? Lalu mereka bercerita. Saudaraku, saya nggak akan, waktu saya nggak cukup untuk ceritakan ini. Tapi saudaraku, yang paling dahsyat bahwa ini, mereka tidak mengenal Yesus pada saat itu. Waktu mereka berjalan, mereka tahan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Tiba-tiba waktu Yesus memecah-mecahkan roti, dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 katakan bahwa tiba-tiba mata mereka terbuka, lalu mereka melihat dan mengenal bahwa itu Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit. Kadang-kala kita nggak bisa melihat Yesus dengan banyaknya tantangan, dengan banyaknya persoalan, dengan banyaknya masalah di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita tidak bisa melihat dan mengenal Dia secara pribadi. All the problem is overwhelmed in the front of our eyes. Semua tantangan dan masalah begitu besar sekali di depan mata kita. Dan kadang-kala menghalangi kita untuk kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Saudara, sebenarnya bahasa asli daripada melihat itu adalah theoreo. Apa artinya theoreo? Theoreo itu sebenarnya adalah to experience. Melihat is not only to see, tapi melihat dengan mengenal melalui pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Secara mental kita mengenal Dia. Banyak orang, sekali lagi saya bilang, tidak bisa melihat Tuhan dan tidak bisa mengenal Tuhan karena begitu banyaknya tantangan, tapi juga karena kadang-kala kesibukan sehari-hari sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan. Saudara, pada saat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya,
Dan angin ribut datang, saudaraku. Yesus tertidur di buritan kapal. Mereka sibuk ke sana kemari. Tapi mereka menidurkan Yesus. Mereka tidak membangunkan Yesus. Tapi akhirnya waktu goncang, saudaraku. Waktu angin ribut datang. Lalu mereka membangunkan Yesus. Lalu Yesus bilang ini, where is your faith? Di manakah imanmu? Lalu hanya Yesus katakan, diam dan tenanglah. Dan saya mau katakan kepada ibu bapak saudara sekalian pada pagi hari ini. Bahwa mari kita melihat Yesus dan mengenal Dia. Biar kita boleh mengenal Dia, kita bisa melihat dengan mata kita terbuka. Karena apa saudaraku? Karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita mengizinkan Tuhan bekerja dan kita bisa memandang Tuhan dengan apa? Dengan iman kita kepadanya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan disinilah saudaraku, harapan kita kepada Tuhan itu saudaraku, itu ada karena harapan kita kepada Tuhan. Apa yang saudara harapkan di tengah-tengah keadaan yang sulit sekarang ini. Seringkali kita mau memiliki harapan kita sendiri. Tapi saya mau bilang kepada ibu bapak saudara sekalian, Tuhan punya harapan dalam kehidupan kita. Harapan Tuhan dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang indah. Rancangan Tuhan, Alkitab bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Izinkan saya untuk mengatakan pada pagi hari ini, selamat ulang tahun kepada Gereja Betani yang ke-23. Dan saya terlalu percaya bahwa ada harapan dalam kehidupan saudara. Rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan dalam gereja ini ada rancangan damai sejahtera. Ada memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan saya percaya gereja ini saudaraku, itu bukan alternatif dia ada di kota ini. Tapi saya yakin menjadi mercusuar saudaraku, menjadi terang bagi kota ini. Sehingga lewat Gereja Betani, lewat kehidupan saudara, saya yakin nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Karena masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang dalam kehidupan saudara. Dan saudara percaya bahwa dengan harapan kita tentu memiliki tujuan. Dan tujuan saudara dan saya itu tujuannya apa saudara? Saya percaya bahwa tujuan Tuhan adalah untuk kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Enggak ada yang lain. Dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Untuk apa kita punya harapan kalau kita tidak sesuai dengan tujuan Tuhan? Dan saya percaya tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara, tujuan Tuhan saudaraku untuk gereja ini, saya yakin dan percaya kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kita menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan karakter Kristus. Apapun yang Dia rancangkan dalam kehidupan kita pasti mencapai klimaksnya. Sekarang bagian kita menjadi orang percaya ini, kita hidup dengan harapan, dengan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita capai hal tersebut, saya percaya Tuhan berikan apa saudaraku? Rohnya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus inilah yang menjamin masa depan kita, memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Itu jaminan keselamatan untuk kita boleh mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Boleh kita lihat Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14. Kita akan melihat ayat ini terlebih dahulu. Efesus 1 ayat yang ke-14, Alkitab katakan demikian. Roh Kudus. Coba ibu bapak saudara katakan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus menjadi jaminan kita. Oleh sebab itu, saya percaya keputusan kita sebagai orang percaya dengan semua jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya dalam kita. Saudara, Roh Kudus itu adalah roh yang menghibur kita. Amin. Roh Kudus adalah roh penolong kita. Bersyukur bahwa Yesus Kristus Tuhan naik ke sorga. Karena kalau tidak ada pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan kita bersyukur ada kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. That's so
powerful. Saya nggak bisa berbicara di depan saudara dengan semua persiapan saya. Tapi saya mau waktu saya berbicara kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, urapan kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus memerdekakan kehidupan kita. Dengan keputusan kita ini, semua jaminan yang Tuhan berikan. Yang pertama saya percaya bahwa kita perlu hidup dalam kehendak Tuhan. Coba saudara katakan, saya mau hidup dalam kehendak Tuhan. Tidak peduli tantangan apapun saudaraku yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Alkitab katakan dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama, saya akan bacakan ayat ini buat saudara. 1 Petrus 4 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya apa saudaraku? Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saya yakin dan percaya keputusan kita dalam kehidupan ini saudaraku, kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. We have to do the will of God in our life. Sekali lagi saya ulang, gak peduli tantangan, masalah, persoalan, pergumulan apapun dalam kehidupan kita. Kesulitan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Bukankah memang ikut Tuhan Yesus saudaraku harus pikul salib. Ikut Yesus harus sangkal diri. Mengikut Yesus harus mengikut Dia dalam kehidupan ini. Saya percaya bahwa ikut Tuhan kita diberkati Tuhan. Tapi kita ikut Tuhan kita juga perlu pikul salib. Pikul salib artinya adalah mati bagi diri kita sendiri dan hidup bagi Kristus. Menyangkal diri, saya percaya saudaraku, menyerahkan hak-hak pribadi kita di hadapan Tuhan. Penyerahan hak apa yang perlu kita serahkan? Menyerahkan hak pribadi. Saya suka bilang gini, menyerahkan hak-hak seperti hak untuk kita dihargai, hak untuk dihormati, hak untuk dianggap penting, hak untuk dianggap nomor satu. Menyerahkan hak demikian. Waktu saya tinggal di Australia selama lebih kurang 19 tahun, pertama kali datang saudara. Saya belajar banyak hal. Saya belajar dari bawah sampai saya bilang gini, saya belajar jadi keset. Dan sehingga saya melihat long time ago sampai hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa melayani Tuhan itu hanya karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan gagah, hanya anugerah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bukan kita lagi, bukan kita nggak ada apa-apanya. Kita di tempat paling belakang, Yesus yang ditinggikan di dalam kehidupan kita. Menyangkal diri, menyerahkan hak pribadi dan mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita. Supaya saudaraku hidup kita melakukan bukan menurut keinginan kita lagi, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Saya ulang apa yang saya nyatakan kemarin dengan ibu-ibu di sini waktu seminar wanita, bahwa saya dengan suami saya membangun keluarga. Bukan lagi membangun keluarga yang bahagia, tapi kami mau membangun keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Karena waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita pasti berbahagia dalam kehidupan kita. Kita belajar seperti Yesus katakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Tuhan yang jadi dalam kehidupanku. Saya percaya keputusan kita, saya yakin saudaraku, kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Yang berikutnya saya percaya, kita harus hidup dengan menggunakan waktu-waktu kita dengan baik. Gunakan waktu-waktu ini, Alkitab bilang, karena waktu-waktu kita adalah jahat adanya. Banyak yang terjadi saudaraku di hari esok. Karena apa? Karena apa yang kita deposit di hari ini. Apa yang terjadi di masa depan kita, karena apa yang kita kerjakan di hari ini. Saya yakin dan percaya saudaraku, apa yang kita tabur dalam kehidupan kita, itu kita akan tuai dalam hidup ini. Sebab itu kita gunakan waktu kita dengan baik. Keputusan kita dengan semua jaminan yang Tuhan berikan. Saudara, ini yang saya mau katakan buat saudara. Mari kita berbuah bagi kerajaan Allah. Mari kita hidup untuk menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Saudara, dalam Yohanes 14, lalu langsung masuk pada Yohanes 15. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 kita tahu ini adalah satu pelajaran bagaimana Yesus pokok anggur kita carang-carangnya. Saya yakin dan percaya saudaraku bahwa Tuhan mau kita berbuah dalam hidup kita.
Siapa yang setuju untuk kita berbuah? Amin. Paulus bilang begini, bahwa kalau dia hidup, dia bekerja untuk menghasilkan buah. Kita bekerja untuk menghasilkan buah. Kemarin dalam seminar sudah dijelaskan bagaimana kita perlu bekerja dalam kehidupan kita. Saudaraku, bekerja. Kalau kita katakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat bukan perbuatanmu yang baik, tapi melihat ergon, pekerjaanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sehingga lewat pekerjaan kita ada buah-buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Kembali kepada hal ini. Saya yakin hubungan pribadi kita dengan Tuhan gak ada jalan pintas. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita menghasilkan buah. Saudara setuju? Amin. Saudara setuju Yesus pokok anggur kita carang-carangnya? Amin. Saudara setuju itu? Bahwa no shortcut, I like this. Gak ada jalan pintas saudara. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, pasti ada buah yang kita hasilkan dalam hidup kita. Dan buah itu bicara tentang buah pertobatan kita. Amin. Buah-buah roh yang kita hasilkan dalam hidup kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Dan saudara, kalau kita berbuah, saya mau bilang begini buat saudara. Kalau kita berbuah saudaraku, bukan cuman orang lain yang menikmati buah kita. Kalau kita berbuah saudaraku, kita juga menikmati buah kita. Amin. Di dalam rumah, wah ibunya tadinya cerewet, ngomong terus. Tapi waktu mengalami Tuhan, Tuhan ubahkan kehidupannya. Hidupnya diubahkan Tuhan. Dulunya suka gosip, sudah tahu gosip kan? Semakin digosok semakin sip. Gosip itu bicara di belakangnya orang. Tapi enggak tuh, dia mau perkataannya jadi berkat. Dia punya nilai-nilai dalam kehidupannya. Dia mau apa yang dia katakan itu perkataan yang membangun, yang menguatkan, yang menghibur. Tiba-tiba berubah. Suaminya kaget. Wow, there is something in my wife. What's going on? What happened? Yesus ubah kehidupannya. Ada buah yang dihasilkan. Ada kasih yang keluar dalam hidupnya. Ada sukacita, ada sabar dan seterusnya. Dan saya paling suka ini saudaraku. Ada penguasaan diri. Kasih saudara ditutup dengan apa? Self control bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya self control. Saya baca ayat ini. Lalu saya katakan yes. Self control itu artinya apa? Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ada orang kalau marah saudaraku, coba bapak-bapak di sini kalau istrimu sedang marah atau ibu-ibu sini kalau suami sedang marah, coba kasih kaca di depan dia. Kasih kaca lalu lihat wajahnya. Wah, ini bukan anak Tuhan lagi nih. Ini anak siapa nih? Dibalik kali. Tapi saya mau bilang begini, kita perlu ada penguasaan diri. Amin. Ada self control dalam hidup kita. Kalau kita nggak perlu berbicara, nggak usah ngomong. Biar perkataan-perkataan kita bukan perkataan yang sembarangan. Sudah percaya there is a power in our tongue. Ada kuasa dalam perkataan kita. Dan saya ini ajarkan anak-anak saya, jangan sembarang bicara. Jangan sembarang ngomong. Kadang-kadang mereka bercanda, it's okay mereka bercanda. Tapi kalau kita bercanda pun tentu ada nilai-nilainya kalau kita bercanda. Bukan bercanda sembarangan tentunya. Ya, ada buah yang kita hasilkan. Kenapa saya bilang saudaraku, bahwa kalau kita berbuah, bukan hanya orang lain yang menikmati buah kita, kita menikmatinya. Wah, puji Tuhan ya. Sekarang ini saya suka banget baca firman Tuhan. Wah, puji Tuhan. Dulu kalau mau baca Alkitab, waduh, saya nggak bisa tidur kalau malam. Terus baca Alkitab, karena baca Alkitab saking boringnya tuh Alkitab, saya tertidur. Nggak ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Tapi setelah kita mengalami Tuhan, setelah ada breakthrough terobosan baru dalam kehidupan kita, kita mau makan firman Tuhan. Saya suka traveling ibu bapak saudara, saya suka bawa Alkitab saya. Kita sih memang ada Alkitab di sini kan, tapi saya suka bawa, apalagi perjalanan jauh biasanya 7 jam, 12 jam perjalanan ke negara yang lain. Saya suka buka Alkitab saya, karena survei membuktikan, banyak orang-orang apalagi anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang mau melayani, 80% waktu mereka mau melayani baru mereka buka Alkitab.
Tuhan ajar kita, Mazmur pasalnya 1, saya nggak punya waktu itu. Dan saya percaya, when we meditate the word of God, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Makan firman Tuhan, cintai firman Tuhan. Alkitab katakan orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Siapa yang akan puaskan kita? Dunia nggak bisa puaskan saudara. Dunia never and ever. Kepuasan yang Tuhan berikan buat kita adalah kepuasan yang kekal untuk selama-lamanya. Dan itulah damai dan sejahtera dan sukacita. Dalam dunia Alkitab bilang ini, kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Karena apa? Ada firman Tuhan melekat di dalam kehidupan kita. Lalu Alkitab bilang ini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita menikmati buah yang kita hasilkan. Di belakang rumah saya, saudara, di Melbourne, banyak pohon. Banyak pohon, saudara. Ada pohon lemon, ada nektar, banyak macam. Ada pohon lime. Dan paling suka berbuah itu adalah pohon lemon, saudara. Dan saya suka siram pohon itu. Dan dia berbuah terus, apalagi pandemi kemarin. Saudara ambil dan saya minum airnya, taruh maru dan sebagainya. Dan saya menikmatinya. Dan saya mau bilang buat saudara, orang-orang datang lalu katakan, wow luar biasa. Waktu kita berbuah saudara, saya yakin Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. When we bearing fruit. Dan tentu bukan hanya berbuah Alkitab mau. Kita perlu berbuah lebat. Yohanes 15 ayat yang berikutnya, saudara, dalam 1-8 ayat yang ke-18. Tuhan mau untuk kita berbuah banyak. Boleh kita lihat ayat ini, saya lihat dulu, kita akan melihat ayat ini, setelah itu kita akan pindah kepada hal yang lain. Dikatakan di sini bahwa dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, ayat yang ke-8. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan mau bukan kita hanya berbuah, tapi Tuhan mau kita berbuah banyak. Coba ibu bapak saudara katakan berbuah banyak. Amin. Waktu kita berbuah banyak, sekali lagi kita adalah murid-murid Tuhan. Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Saudara, lewat tantangan, lewat masalah, lewat pembersihan, lewat proses dalam kehidupan kita, kita akan berbuah lebat. Dan yang terakhir ini, bukan hanya berbuah banyak saudara. Tuhan mau kita apa saudaraku? Ayat yang ke-16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku telah memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu Alkitab bilang apa? Tetap adanya. Saya yakin dan percaya saudara, dengan usia 23 tahun saudara akan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Saya percaya saudara berbuah tetap. Apa artinya berbuah tetap? Berbuah tetap, boleh saya katakan ini, bahwa kita memiliki anak-anak rohani di dalam kehidupan kita. Berbuah tetap artinya apa saudaraku? Kita mengimpartasikan kehidupan kita kepada orang lain. Sehingga saudaraku, buah yang dihasilkan itu adalah buah yang tetap. Saya percaya bahwa pohon pisang harus menghasilkan pohon pisang yang lain. Karena buah adalah kelangsungan suatu kehidupan. Kalau pohon pisang hanya menghasilkan pisang, saudaraku, apa yang terjadi? Habis satu kali dimakan punah, selesai. Tapi pohon pisang harus menghasilkan pohon pisang yang lain, menghasilkan pohon pisang yang lain. Amin, saudaraku. Sehingga saudaraku, hidup kita be fruitful and multiply. Kita berbuah dan berbuah, saudaraku, bermultiplikasi. Sebelum kita menghasilkan anak-anak rohani, saya yakin begini, kita adalah orang-orang yang memuridkan. Amin saudaraku. Sebelum memuridkan, saya percaya bahwa kita perlu memberitakan Injil dalam kehidupan kita. Kenapa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita? Alkitab katakan apa? Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita perlu saudaraku memberitakan Injil kerajaan dalam hidup kita. Bukan hanya memberikan Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan. Saya suka saudaraku untuk ketemu orang, untuk ceritakan Yesus kepada orang. Saudara, siapa yang cinta Tuhan di sini, falling in love with Jesus? Amin. Saudara, dalam ini sudah masuk bulan Mei. Dalam masuk 2023 bulan Mei ini, adakah jiwa-jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan?
Sudah ada jiwa-jiwa yang sudah menangkan buat kerajaan Allah. Kadang-kadang kita merasa bahwa wah, kita nyaman sekali. Udah dong, semuanya oke aja. Tapi kita perlu membawa jiwa datang kepada Tuhan. Amin saudaraku. Buah yang kita hasilkan dalam hidup kita. Saya suka beritakan Injil. Saya mau ceritakan kesaksian ini buat saudara. Waktu saya kembali dari Australia masuk ke kota Makassar, saudara. Waktu itu COVID sangat tinggi. Jadi saya dan suami tinggal di sebuah hotel di kota Makassar. Dan karena kami nggak pulang ke rumah karena di dalam rumah kami ada orang yang terkena COVID. Jadi saya banyak bersosialisasi itu yang ada di hotel, pergi ke lobi, ketemu orang dan lain sebagainya. Suatu kali saya mau cerita, saya naik lift, saudara. Waktu saya naik lift, tiba-tiba lift saya naik ke lantai yang paling atas. Lalu lift itu terbuka, yang masuk semua ibu-ibu. Ibu-ibu pakai kerudung. Karena Omikron begitu tinggi, saya mencoba untuk mengamankan diri saya. Lalu ada suara yang seperti katakan begini, kenapa kamu takut? Ini kesempatan buat kamu. Kadang waktunya nggak banyak, lalu saya bilang gini, ibu-ibu, pernah kita dengar nama Yesus? Pernah ibu-ibu dengar nama Yesus? Tuhan Yesus mengasihi ibu-ibu. Dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Dia hidup lagi hari ketiga, dia naik ke sorga. Dia mau datang kembali. Wah, mereka ribut, saudaraku, mereka ngomong. Saya pikir kalau dia marah, dia cekik saya dari belakang juga bisa pada saat itu. Tapi saya punya hati, saya mau ceritakan Yesus buat mereka. Akhirnya saudaraku, saya bilang, ibu-ibu kalau kita sembahyang, panggil nama Yesus. Kita bisa panggil nama Yesus karena Yesus mengasihi. Selesai saudaraku turun, liftnya terbuka, mereka berhamburan keluar. Dalam hati saya katakan gini, wow, mungkin mereka belum pernah dengar nama Tuhan. Tapi hari itu mereka mendengar bahwa Yesus mengasihi mereka. Hari itu mereka mendengar bahwa Yesus juga mati buat mereka. Kalau waktunya panjang saya bisa tantang, mau gak terima Tuhan dalam hidupmu? Saudara, Alkitab bilang gini, di bawah kolong langit ini gak ada satu nama pun yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya nama di atas segala nama. Dan nama itu adalah nama Yesus. Karena dia jalan, dia kebenaran, dia kehidupan. No one come unto the Father except through Jesus Christ. Saya percaya saudaraku, untuk kita memiliki anak-anak rohani, kita perlu memberitakan Injil kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Saya bisa ceritakan banyak cerita buat saudara. Tapi saya mau bilang begini, dimanapun kita berada, mari kita rampas orang-orang dari kerajaan kegelapan, bawa masuk mereka ke dalam kerajaan sorga. Saya ingat suatu kali saudara, ini terjadi di Melbourne. Karena saya host tamu-tamu hamba-hamba Tuhan, ada satu anak hamba Tuhan datang dan bilang gini, Tante Ina boleh gak kita pesan pizza? Saudaraku, saya pesan pizza buat dia. Datang delivery pizza, datang membawa pizza. Terus Tuhan bilang begini buat saya, ceritakan bahwa aku mengasihi dia. Lalu saya berbicara, dia orang India. Saya bilang, sir, have you ever heard about Jesus? Pernah dengar nama Yesus? Dia bilang sama saya, oh yes, I heard about Jesus. Do you believe Jesus? No, saya nggak percaya Yesus katanya. Saya mulai saudaraku, singkatnya saya ceritakan Yesus, saya memberitakan Injil kerajaan buat anak muda ini. Endingnya saudaraku, saya tanya dia, kamu mau nggak buka hati terima Yesus dalam hidupmu? Lalu dia bilang apa? Iya, saya mau terima Yesus dalam hidup saya. Saya tanya 3 kali, do you want me to pray for you and ask Jesus to come to your heart? Dia bilang, yes, pray for me. Saya berdoa dengan dia saudaraku. Lalu dia bilang ini, Yesus masuk ke dalam hatiku. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Catat namaku di kitab kehidupan. Dia buka hati terima Tuhan. Saudara. Lalu saya pikir begini, dia perlu Alkitab. Dia harus punya Alkitab. Saya bilang, do you want Bible? Dia bilang, yes. Di rumah pendeta banyak Alkitab. Saya cari Alkitab saudaraku, NIV. Buat dia, dalam bahasa Inggris NIV, saya kasih dia. Dengan bukunya Joyce Meyer, saya ingat sekali 2 buku devotion. Saya bilang, this is for you sir, baca firman Tuhan ini. Saya minta nomor kontaknya, dia pergi saudara. 2 minggu kemudian saya telepon dia, tanya gimana kabarnya. Baik, lalu dia bilang dari seberang, dia bilang gini, tahu nggak, saya udah ke gereja. Housemate saya bawa saya ke gereja. Gereja A. Saya bilang, oh itu gereja bagus, bertumbuhlah di situ. Tapi doain saya dong.
Supaya saya jangan jadi delivery pizza terus, biar saya punya pekerjaan yang lain. Dalam hati saya, bagus kamu tukang jual pizza, kalau enggak kita enggak ketemu. Puji Tuhan kamu boleh, kita bisa ketemu, kamu tukang jual pizza, it's okay. But I pray for you, saya berdoa buat dia. Biar Tuhan bekerja dalam hatinya, kalau Tuhan mau kasih dia pekerjaan yang lain. Setelah dia datang ke rumah saya bawa pizza, dia pulang bawa Yesus dalam kehidupannya. Dia bawa Tuhan menjadi Raja dan Tuhan buat kehidupan dia. Saudara, Alkitab bilang begini saudaraku, bahwa Yesus Kristus Tuhan, He is the way. Dia satu-satunya jalan, saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan menjadi kekristenan yang hanya kita terima dan kita terima saja. Jaminan Roh Kudus sudah berikan buat kita, saudaraku, untuk menjadi saksi Tuhan. Sebab itu kenapa Yesus bilang gini, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus tinggal di situ sampai kamu diperlengkapi, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. You are going to be my witness, says the Lord. Kau akan menjadi saksiku. Dan saya percaya saudaraku, Manado ada di tangan saudara. Besok kami pulang tinggalkan kota ini. Saya kalau disuruh ke Manado saya suka sekali saudara. Saya suka banget datang ke Manado, serius. Ini jujur di hati saya. Manado kotanya bagus. Wah, saya pikir ini adalah tempat pariwisata yang luar biasa. Bukan hanya itu, makanannya enak sekali saudara. Besok saya tinggalkan kota ini. Dan orang-orangnya baik semua. Saya pikir begini, wow, kalau saudara semua bisa pergi ke Melbourne ya, kita bisa sama-sama di sana. Khususnya Ibu Leni dan secara semua dalam 3 hari ini menjamu kami dengan luar biasa. I feel like we are family. Ada teman, ada sahabat yang lebih dekat dari saudara, Alkitab katakan. Dan saya mendapatkan itu saudaraku di kota Manado ini. Manado ada di tangan saudara. Boleh saya tinggalkan ini buat ibu bapak sebelum kita berdoa. Saya yakin Tuhan mengasihi saudara yang ada di kota ini. Mari kita rebut kota ini bagi kerajaan Allah. Mari kita bongkar kota ini dengan kuasa Allah Roh Kudus. Biar ada terobosan yang baru. Supaya satu hal ini, saya tahu bahwa ini adalah kantong Kristen seperti di Toraja tempat saya. Saudaraku, tapi saya mau bilang buat saudara, biar orang-orang punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, diperlengkapi oleh segenap senjata Allah dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus. Untuk apa saudaraku? John Wesley bilang ini, berikan kepadaku 1000 orang, 100 orang, it's not 1,000, 100 people yang cinta Tuhan dan benci dosa. Dengan 100 anak-anak muda ini akan menjungkir balikan dunia buat kerajaan Allah. Kalau Yesus bertanya kepada kita, berikan kepadaku 10 orang atau mungkin 1 orang saja untuk menjungkir balikan kota ini bagi kerajaan Allah. Maukah kita katakan seperti Yesaya katakan, here am I Lord, send me. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Biar setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Mari kita berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Saya selesai. Tuhan berkati saudara. God bless you. Boleh kita bangkit berdiri sebelum saya kembalikan. Saya mau berdoa buat saudara. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. You know that I'm so limited Lord. Tapi biar firman Tuhan walaupun hamba sudah selesai bicara. Tapi firman-Mu Tuhan. Kita bicara dalam hati kami. Karena Engkau hidup. Ada hari esok Tuhan. Kau berikan kami pengharapan. Kau berikan kepada kami tujuan kehidupan. Bahkan dengan jaminan kuasa Allah Roh Kudus. Kami mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau hidup menggunakan waktu kami dengan baik. Kami mau berbuah lebat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa berkati setiap kami. Dari depan sampai belakang pada pagi hari ini Tuhan. Enggak ada yang datang dengan kebetulan, tapi Kau panggil kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu atas kami. Ibu bapak saudara, adakah saudara di tempat ini? Saya enggak suruh saudara maju ke depan. Tapi dari tempat ini I would like to pray for you. Yang Engkau katakan bahwa aku mau Tuhan lakukan terobosan baru dalam kehidupanku. Aku memiliki hubungan pribadi yang lebih lagi dengan Tuhanku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa dari tempat ini buat saudara. Bahkan ada yang mau katakan, Tuhan pakai hidupku.
Sudah berapa banyak puluh tahun saya menjadi orang Kristen. Tapi saya mau memberitakan Injil kerajaan Allah. Bukan hanya saya yang dimenangkan. Satu rumah diselamatkan, sisa rumah juga. Tuhan, ini hidupku. Use me Lord, to establish your kingdom Lord. Angkat tangan saudara, yes. Berserulah kepada Tuhan saudara. Mungkin ada orang-orang dekatmu yang belum terima Tuhan dalam hidup mereka. Dan engkau rindu mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Tuhan, yes Lord. Thank you God. Kau lihat Tuhan, hanya orang yang rendah hati yang kenal kebutuhannya. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa pada pagi hari ini. Tuhan, kami gak mau mengenal Engkau hanya kata orang Tuhan. Tapi kami mau melihat dan mengenal Engkau secara pribadi. Jesus, I pray right now God. Tumpang tangan masuk kepala kami masing-masing pada pagi hari ini. Siapapun kami dari depan sampai belakang, kami yang membutuhkan Engkau Tuhan. Bapak Ibu berdoalah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan bukan hanya di samping kiri kananmu, ia ada di dalam Engkau. Bapa ada dalam Yesus, Yesus ada dalam kita, dan kita ada di dalam Yesus. Bapa, Anak, Roh Kudus ada di dalam saudara sekalian. Berserulah kepadanya. Thank you God. Thank you Jesus. Terima dari Tuhan, terima kuasa Allah, terima kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat keputusan pada pagi hari ini sebelum saudara tinggalkan tempat ini. Buat komitmen di hadapan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa pada saat ini Tuhan. Biar Engkau yang tumpang tangan masuk kepala kami masing-masing. Dari depan sampai belakang memberkati kehidupan kami Tuhan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Dengarkan, we want to renew our commitment. Dengarkan komitmen kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami memperbaharui komitmen kami di hadapan Engkau pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang lemah dapatkan kekuatan dari Tuhan. Terima langsung dari Tuhan. Oh, hati yang haus dan lapar akan Tuhan kami terima dalam nama Yesus. Kami yang susah dihibur oleh kuasa Allah Roh Kudus. Kami yang kekurangan diberi kecukupan, bahkan kelimpahan, bahkan lebih daripada itu Tuhan. Kami terima urapan Tuhan. Angkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Terima kuasa Allah. Terima urapan kuasa Allah turun dalam hidup saudara dalam nama Yesus. Receive, haleluya. Kirabakaba sakaraya manaraya. Terima kuasa Tuhan memerdekakan kehidupanmu. Haleluya. Terima langsung dari Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Ibu-ibu yang ada di sini, jangan gentar hatimu dan jangan bimbang. Banyak ibu-ibu yang di sini yang kau sedang berdoa banyak buat suamimu. Engkau berdoa banyak untuk keluargamu. Dan engkau belum melihat hasilnya. Tuhan bilang begini, I love you my daughter. Tahukah engkau bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku memberikan engkau kemenangan dan kekuatan. Aku akan menghapus air matamu, kata Tuhan. Bapak-bapak yang ada di sini, jadilah imam dalam rumah tanggamu. Berdirilah teguh sebagai seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan engkau akan membawa istrimu dan anak-anakmu di dalam keluargamu. Sehingga engkau menjadi teladan dalam kehidupanmu. Tuhan memberikan kepada engkau urapan yang baru itu. Terima langsung dari Tuhan in Jesus mighty name. Anak-anak muda yang hadir di sini,
Tuhan katakan buat engkau, masa depanmu pasti ada. Harapanmu tidak akan hilang. There is something God has in store in your life. Ada sesuatu yang Tuhan taruh. Kalian kalau hidup dalam takut akan Tuhan dan mendahulukan Tuhan dalam hidupmu, kau menyenangkan Tuhan dalam hidupmu, percayalah. Apa yang engkau mimpikan dalam kehidupanmu, apa yang kau inginkan, Tuhan katakan, I'm going to give you the desire of your heart. Tapi hiduplah dalam perkenananku, hiduplah dalam takut akan engkau. Tahu membedakan mana yang bodoh bukan dan mana yang dosa dan bukan. Dan berjalanlah dalam kebenaranku, kata Tuhan. Karena aku Tuhan yang memerdekakan kehidupanmu. In Jesus mighty name. Terima dari Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Saya gak punya waktu untuk bawa engkau ke depan untuk berdoa buatmu. Tapi saya yakin bahwa Roh Kudus sedang menjamah saudara pada pagi hari ini. Siapapun saudara, saya rasakan Tuhan sedang peluk engkau dengan kasih-Nya. Tuhan sedang peluk engkau dan anugerah-Nya. Dalam nama Yesus, dari depan sampai belakang lawat kami Tuhan dengan kuasa. Terima kasih Roh Kudus, pengurapan-Mu kami terima. Baik semua yang melayani Engkau Tuhan, praise and worship team, pemain musik, kami mengalami kuasa Allah turun pada pagi hari ini. Untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bagimu kemuliaan, hormat, syukur selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya kembalikan.